Keluar sekarang syubhat dari sebagian kaum Sufiyah. Mereka kaum Wahabi katanya hanya ingin kembali kepada Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Dikomentari oleh dia, apakah ente sanggup kembali kepada Al-Quran Sunnah? La hawla wa la quwata illa billah. Ya Abdus Samad, ittaqillah fi nafsak. Ittaqillah fi nafsak. Apakah ente sanggup, maksudnya kaum Wahabi, kembali kepada semboyannya kan gitu, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Apa ente sanggup, kata dia. Maka kalau kita ingin membantah syubhat dari dia, tinggal kita putar balikkan pertanyaan dia. Kalau kalian atau kalau ente, kalau kita pakai bahasa dia, kalau ente membicarakan atau mengomentari kaum Wahabi yang slogannya kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, itu dicibir, dihinakan, direndahkan. Lah terus slogan ente apa? Kembali kepada habaib, kembali kepada para guru. Kemana Al-Quran dan Sunnah? Sebenarnya kita faham maksud dia apa. Al-Quran wa Sunnah ini adalah perkara-perkara yang memang jelas untuk kita amalkan. Tapi yang ingin dia sampai kepada satu titik adalah apa? Kaum Wahabi kalian itu sebenarnya tidak sanggup untuk menguasai Al-Quran, tidak sanggup untuk menguasai Sunnah. Jadi jangan berlagak, jangan pembualan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia lupa bahwasanya salah satu semboyan Wahabi, kalau kita bisa sebutkan dengan kalimat Wahabi juga dalam tanda kutip, adalah kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Lupa dia. Kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Pemahaman kita? Tidak. Pemahaman para habaib? Tidak. Pemahaman para kiai? Tidak. Pemahaman para sahabat. Apa yang difahami oleh para sahabat, itu yang kita kembali kepadanya. Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum sudah melihat langsung bagaimana Al-Quran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka itu yang kita pegang. Apa tafsiran para sahabat, sehingga kita mengetahui Abdullah bin Abbas sebagai imamul mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Ini menunjukkan bahwasanya kaum Wahabi dalam tanda kutip tidak hanya kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, tapi kembali juga kepada pemahaman para sahabat. Berbeda dengan ente. Kenapa? Karena dia hanya kembali kepada apa yang dia fikirkan, apa yang dia anggap. Terkadang dia kembali kepada kalam a'immah, Asy-Syaukani, Asy-Syafi'i. Tapi kembali itu ke hawa nafsunya. Kalau kalam a'immah, ucapan a'immah ternyata mencocoki hawa nafsunya, diambil. Ini salah satu ciri ahlul bid'ah wal ahwa. Apa yang mencocoki hawa nafsunya diambil, dibawa kemana-mana. Seperti kata dia, Al-Imam Suyuti memiliki sebuah pendapat, yaitu bolehnya zikir keras-keras, dibawa sudah kemana-mana. Dia datang ke Samarinda, dibawa. Dia datang ke Batam, dibawa. Semuanya ke setiap negara atau ke setiap daerah dari Indonesia. Ketika dia menyampaikan syubhat sufiyahnya, dibawa ini ucapan a'immah tanpa melihat ucapan imam yang lainnya. Begitu pula pada kalam-kalam atau ucapan-ucapan yang lainnya dari Imam Syafi'i dan yang selain beliau alaihim rahmatullah. Maka syahidnya adalah apa yang bisa mereka jadikan sebagai dalih, apa yang bisa mereka jadikan sebagai dalih, itu yang dibawa kemana-mana dan tidak mau melihat kepada ucapan yang lain yang ternyata adalah perkara yang lebih rajih. Kalau dalam urusan zikir keras-keras, bukan masalah kerasnya yang kita perbincangkan, yang kita bahas. Kalau keras, Nabi SAW menjaharkan zikir beliau setelah sholat. Tapi yang kita bahas sekarang berjamaah. Imam memimpin bacaan ayat kursi, kemudian dilanjutkan dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan sholawat, kemudian dilanjutkan dengan bersalaman sekeliling masjid, diakhiri dengan Allahumma taqabbal minna wa minkum, atau doa yang semisalnya. Yang seperti ini apakah pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Iya, memang nggak pernah. Kan kita ini budaya Indonesia. Ini agama apa budaya? Ini agama ad-din tauqifiyah, sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah, nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalau memang kalian menganggap itu bukan bahagian dari amalan soleh, sorahah, terang-terangan. Ini bukan bahagian dari Islam. Kita hanya melestarikan budaya nenek moyang kita. Terang-terangan sampaikan.
Sehingga tidak ada muslimin yang tertipu dengan syubhat-syubhat kalian.